Musa bin Ja'far Al-Kazim, disebut juga Abul Hasan, Abu Abdillah, Abu Ibrahim, dan Al-Kazim, orang yang mengendalikan amarahnya, adalah Imam Syiah ketujuh setelah ayahnya Ja'far Al-Sadiq. Beliau diduga milik DNA haplogroup J, M172, atau J2. Imam Musa Al-Kazim lahir pada bulan Zulhijjah 127 Hijriah, 745 Masehi, atau 7 Safar tahun 128 Hijriah, 746 Masehi, di sebuah tempat bernama Abwaq, dan kala itu Imam Ja'far Sadiq dan istrinya Hamidah kembali dari haji. Pendapat lain menyebutkan, ia lahir pada tahun 129 Hijriah, 747 Masehi di kota Madinah. Sebagian literatur menyebutkan tentang kecintaan luar biasa Imam Ja'far Sadiq kepadanya. Berdasarkan riwayat Ahmad Barki, Imam Ja'far Sadiq memberikan makanan kepada orang-orang selama 3 hari usai kelahiran putranya Musa. Berdasarkan semua catatan dari kitab-kitab nasab, tertulis dengan jelas bahwa Musa Al-Kazim adalah keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nasab beliau adalah Musa bin Ja'far As-Sadiq, bin Muhammad, bin Ali, bin Husain, bin Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Thalib melalui 4 jalur. Ayahnya, yaitu Imam Syadik, adalah imam ke-6 Syiah, dan ibunya adalah Hamidah Barbariyah. Kunyahnya adalah Abu Ibrahim, Abu Al-Hasan Al-Awwal, Abul Hasan Al-Madi dan Abu Ali. Disebabkan kesabarannya yang tinggi dan kemampuannya mengendalikan amarah dalam menghadapi orang-orang yang berperilaku buruk padanya, sehingga ia digelari sebagai Al-Kahim. Karena sering menunaikan ibadah ia digelari sebagai Abdus Sholih. Selain itu ia juga memiliki lakop yang lain, yaitu Babul Hawaij. Orang-orang Madinah menyebutnya sebagai Zainal Mujtahidin. Musa bin Ja'far lahir bertepatan dengan pemindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Tatkala usianya 4 tahun, Khalifah pertama Abbasiyah menduduki singgasana kekuasaan. Tidak terdapat banyak informasi terkait dengan kehidupan Imam Kazim hingga masa sebelum imamahnya, kecuali beberapa dialog ketika ia masih belia, di antaranya dialog dengan Abu Hanifah dan ulama agama lainnya yang terjadi di Madinah. Lalu bagaimana dengan hasil tes DNA Musa Al-Kazim? Kita akan merujuk kepada hasil tes DNA yang telah dipublis oleh Family Tree DNA. Sampel dengan kit number B1620, tertulis nama Musa Al-Kazim, meninggal di Baghdad, tahun 800 Masehi, dari klan Quraisy, haplogroupnya JISC000246. Lalu kita lihat keterangan di atas tabel yang menunjukkan induk dari haplogroup tersebut. Di situ tertulis J2M172. Artinya JISC000246 adalah turunan atau cabang dari haplogroup J2M172. Dan menurut para pakar DNA kubu Kiai Imad, bahwa seseorang dianggap sebagai keturunan Nabi yang syahih, maka dia harus masuk dalam haplogroup J1 atau turunannya. Ini artinya, bila kita mengacu pada pendapat orang tersebut, maka Imam Musa Al-Kazim bukanlah keturunan Nabi secara tes DNA, karena beliau memiliki haplogroup yang berbeda dengan haplogroup keturunan Nabi yang syahih, yaitu J1. Padahal kalau kita merujuk pada kitab nasab, semua ulama nasab telah sepakat bahwa Imam Musa Al-Kazim adalah keturunan Nabi dari jalur Husain, melalui ayahnya Imam Ja'far As-Sadiq. Dengan bukti hasil tes DNA Imam Musa Al-Kazim yang sangat bertentangan dengan bukti historis catatan nasab, apakah para pemuja tes DNA dari kubu Kiai Imad masih ingin memaksakan bahwa keturunan Nabi harus memiliki haplogroup J1? Yang jika pendapat ini dipaksakan, maka dengan sangat jelas menurut para penyeru tes DNA, mengatakan bahwa Imam Musa Al-Kazim bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimana dengan hasil tes DNA keturunan Imam Musa Al-Kazim? Setelah kita melihat hasil tes DNA keturunan Imam Musa Al-Kazim yang dipublis oleh Family Tree DNA, kita bisa mengetahui bahwa keturunan beliau memiliki haplogroup yang bervariasi. Ada yang masuk dalam haplogroup J, M267 dan J, M172, Yahudi Ashkenazi, bahkan ada yang berhaplogroup R. Kita lihat pada bagian keturunan Razafi, atau yang biasa disebut keturunan Ali Al-Ridho bin Musa Al-Kazim.
Ada 9 sampel keturunan Razavi yang telah melakukan tes DNA, yaitu Ali dengan kit number SM12772, nama ayah Syed Memawat Wali Bohari negara asal Afghanistan, berhaplogroup J, M241. Akhtar dengan kit number IN1181159, nama ayah Allama Syed Sulaiman Nadvi negara asal India, berhaplogroup J, FTC 87708. Syed Abbas Haider Rizvi dengan kit number IN106594, negara asal Pakistan, berhaplogroup J, MF187340. Syed Muhammad Kazim Askari Rizvi dengan kit number BP37073, negara asal Pakistan, berhaplogroup J, FTD661. Raza dengan kit number 985323, nama ayah Sayyid Raza Ali, Razavi, negara asal India, berhaplogroup R, Y16494. Syed Parvez Shere dengan kit number IN120368, nama ayah Syed Bahadur Ser negara asal India, berhaplogroup J, FT404896. Syed Wahib Ser dengan kit number B662167, nama ayah Syed Bahadur Ser negara asal India, berhaplogroup J, FT404896. Kashmiri dengan kit number 184692, nama ayah Kashmiri negara asal Saudi Arabia, berhaplogroup J, M172. Kashmiri dengan kit number IN63062, nama ayah Ibrahim Kashmiri negara asal Saudi Arabia, berhaplogroup J, FT126648. Lalu milik siapakah haplogroup J2, M172? Kita akan merujuk pada situs yourdnaguide.com. Subgrup haplogroup J1 dan J1 M267, J, P58. Pada awal proses ekspansi ini, haplogroup J mengembangkan dua subgrup, yaitu J1 dan J2. J1 ditentukan oleh mutasi J, M267, dan subhaplogroup sering disebut dengan nama tersebut. Mutasi yang memunculkan J2 disebut J, M172. Meskipun anggota kedua haplogroup menyebar melalui jalur migrasi yang sama dan terus hidup berdampingan hingga saat ini, mereka berasal dari subcabang yang terpecah pada zaman dahulu. Seorang peserta tes DNA saat ini yang menerima hasil haplogroup Y dari J1, mungkin memiliki keturunan dari geografi yang sama dengan peserta tes lain dari J2, namun mereka belum memiliki nenek moyang Y-DNA yang sama selama sekitar 30.000 tahun. Subgrup haplogroup J2 dan J2 M172. J2 adalah subcabang utama lainnya dari haplogroup J, yang ditentukan oleh mutasi J2, M172. Meskipun pada zaman dahulu ia mengikuti jalur migrasi yang serupa dengan J1, saat ini fokus konsentrasi pada pria dengan mutasi J2, M172 berbeda dengan J1. Hal ini ditemukan dalam frekuensi terbesar di bulan sabit subur Irak modern dan Kaukasus. Uighur dan Uzbek juga mengusung kontingen J2 yang kuat. Di Eropa, anggota J2 menelusuri pantai Mediterania Barat hingga Spanyol. J2 juga banyak terdapat di kalangan Yahudi Separdi dan Ashkenazi, berkisar antara 15–20%. Kemudian kita merujuk pada situs Wikipedia untuk mengetahui lebih dalam mengenai Y-DNA Yahudi Ashkenazi. Kromosom Y pada sebagian besar orang Yahudi Ashkenazi dan Separdi, mengandung mutasi yang umum terjadi di antara masyarakat Timur Tengah, namun jarang terjadi pada populasi umum Eropa, menurut penelitian tentang haplotipe kromosom Y oleh Michael Hammer, Harry Oster, dan lainnya, yang diterbitkan pada tahun 2000. Menurut Hammer dan kawan-kawan, hal ini menunjukkan bahwa garis keturunan Yahudi Ashkenazi dari pihak ayah sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Pada orang Yahudi Ashkenazi dan Separdi, garis keturunan pihak ayah yang paling umumnya adalah E1B1B, J2, dan J1, dan garis keturunan lain ditemukan dengan tingkat yang lebih rendah.